Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, melanjutkan materi mulak yang kemarin yang sudah adik-adik tulis, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Maka di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan macam-macam serta hukumnya sholat sunnah rawatib. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini barokah, bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wali sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Oke adik-adik, langsung kita bahas tentang sholat sunnah rawatib. Bisa dibuka tulisannya adik-adik yang kemarin yang sudah tulis di buku. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Kita ketahui bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagai orang Islam, kita itu wajib untuk melaksanakan sholat. Sedangkan sholat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat fardu, yang kedua ada sholat sunnah. Sholat fardu yaitu sholat wajib yang dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah balik dan berakal, dan barang siapa yang tidak menjalankannya maka dia akan berdosa dan ancamannya adalah neraka. Sedangkan sholat sunnah itu yaitu ketika dia dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi ketika dia ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu adik-adik. Jadi sholat sunnah rawatib ini juga termasuk sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5, dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu ataupun sudahnya. Jadi sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Contoh, sebelum kita sholat subuh itu ada namanya qobliyah subuh. Sebelum kita sholat duhur itu ada namanya qobliyah duhur. Setelah kita sholat duhur ada namanya ba'diyah duhur. Nah itu. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang beriringan dengan sholat fardu. Kemudian macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah rawatib muakkad yang sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu sholat rawatib yang tidak muakkad. Dalam artian itu nggak terlalu penting tapi masih kuat dengan sholat rawatib yang muakkad tadi. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad atau dalam kategori penting. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kemudian sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad yaitu itu ada 4 ya. 1, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Yang kedua yaitu 2 rakaat sudah sholat duhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, hukum sholat sunnah rawatib sendiri yaitu hukumnya sunnah, yang mana sudah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwasanya kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Kalau sholat fardu itu cuma ada 5, yaitu subuh, terus duhur, asar, maghrib, sama isya. Gitu. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Contoh sholat sunnah qobliyah subuh. Baca niat sholli sholat subuhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Setelah niat kita baca takbir Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah, tangan bersedekap. Nah, setelah itu kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah selesai sampai ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, kita membaca surat-surat pendek. Bisa surat Wadduha, surat Alam Nashrah, Al-Lail, terserah adik-adik yang adik-adik hafal. Setelah kita membaca surat pendek, kemudian kita ruku. Nah, kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah kita membaca ruku, kita mengucapkan lafaz sami'allahu liman hamidah. Kita berdiri dari ruku, i'tidal, membaca doa Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Setelah itu habis kita membaca doa i'tidal
sampai wamil ulma syita min syai'in ba'du kita sujud. Bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan posisi kaki di belakang, lima-limanya harus menempel jari-jarinya. Kemudian kita duduk iftirash, yaitu bangun dari sujud, membaca doa Rabbana fir warham, Rabbana firli warhamni sampai selesai. Setelah itu kita sujud lagi untuk yang kedua kalinya dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita membaca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai innaka hamidum majid. Setelah itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, dengan tengok kanan lalu tengok kiri. Mungkin hanya itu adik-adik. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk tugas hari ini cukup melihat video ini kemudian difoto dikirim ke Bapak ya. Untuk Kamis yang akan datang kita akan praktek sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan lupa dihafalkan niatnya. Tetap semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.